Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu rindu kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Filemon, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, sampai ayatnya yang ketujuh. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pastilah membutuhkan kasih. Pastilah membutuhkan tindakan kasih dalam kehidupan kita. Tak satupun kita yang tidak merindukan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penderitaan, dan sebagainya. Belum lagi kondisi ekonomi sangat-sangat menggetirkan hari ini ya. Banyak kejahatan terjadi di sana-sini, bahkan lebih luar biasa kalau pagar kuburan pun dimaling orang, hanya karena barangkali kesulitan dalam ekonomi. Dan kita melihat banyak sekali orang yang terlihat kuat di luar, tampak luar saja, tapi sebenarnya dia sangat lelah, sangat letih secara psikis, di dalam begitu hancur dan terpuruk. Karena itu kehadiran seseorang yang penuh kasih dipastikan dapat menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi orang lain. Walaupun mungkin tidak semua beban itu terselesaikan, terhempaskan, tapi sedikit tidaknya itu bisa membantu, memberi kekuatan, bahkan sukacita bagi orang lain. Dan itu makanya kita sangat diberkati dengan tema kita hari ini, di mana tema kita adalah kasih yang menggembirakan dan yang menguatkan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, dalam Filemon 1 ayat 4 sampai ayat 7 ini, di sini Paulus menunjukkan betapa besar pengaruh kasih yang dimiliki oleh seorang Filemon. Bahkan ketika Paulus sedang berada dalam penjara, kepedulian Filemon itu teramat nyata, dan Paulus bahkan mampu tetap bersyukur dan bersukacita karena mendengar tentang kasih Filemon kepada sesama orang percaya ketika itu. Maka mari kita melihat beberapa kata penting dalam nas ini yang menolong kita memahami apa itu kasih yang menguatkan dan menggembirakan itu. Hal yang pertama, ketika ayat 4 mengatakan, aku mengucap syukur. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Kita melihat ada kata syukur di sana yang menunjukkan bahwa kehidupan Filemon telah menjadi berkat bagi orang lain. Dan di sini kita melihat sebuah perbedaan bahwa biasanya orang bersyukur karena menerima sesuatu, tapi lihatlah pribadi Paulus. Paulus itu bersyukur karena melihat kehidupan seseorang yang dipenuhi dengan kasih itu. Maka pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita hidup dan membuat orang lain mengucap syukur kepada Tuhan dengan kehidupan kita? Apakah ketika nama kita disebut, orang teringat akan kebaikan, kasih, dan kepedulian kita? Atau justru sebaliknya, ketika nama kita disebut, orang menjadi seperti apa gitu ya. Bahkan kalau boleh, tidak mengingat nama kita atau tidak mendengar nama kita. Dan di sini kita bisa mendapatkan sebuah ilustrasi seperti lilin yang menerangi ruangan gelap. Begitulah kasih itu. Mungkin kasih itu terlihat sederhana, tapi ingatlah, kehadiran kasih itu membawa terang bagi banyak orang di sekitar kehidupan kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, ketika ayat 5 mengatakan, kasihmu kepada semua orang kudus. Di sini kita melihat Paulus mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Dan di sini kata penting yang menjadi penegasan
adalah kata semua, di mana kasih Filemon itu ternyata tidak dibatasi atau hanya berada kelompok tertentu. Filemon tidak hanya mengasihi orang yang dekat dengannya, tapi semua saudara seiman. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa kasih Kristen itu sejatinya bukan kasih yang memilih-milih, bukan kasih yang memihak dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih yang menguatkan adalah kasih yang terbuka bagi semua orang tanpa terkecuali. Maka kita bisa berefleksi dalam kehidupan kita, apakah kita hanya mengasihi orang yang baik dengan kita? Apakah kita hanya mengasihi orang yang dekat, atau semarga, atau sekampung, atau satu daerah tempat kelahiran? Atau kita juga mengasihi orang yang berbeda pendapat dengan kita? Atau apakah kita dengan hadir kita, kasih itu dirasakan oleh orang lain? Maka yang ketiga, yang bisa kita lihat melalui ayat yang kelima, apa itu imanmu kepada Tuhan Yesus? Di sini Paulus menghubungkan kasih dan iman. Dan ini mengajarkan bahwa kasih adalah buah dari iman yang hidup. Sebab apa? Sebab seseorang tidak dapat mengasihi Tuhan, tetapi membenci sesamanya. Bukankah firman Tuhan yang mengatakannya? Kalau yang kelihatan saja tidak bisa engkau kasihi, bagaimana mungkin kita mengasihi yang tidak kelihatan? Menarik sekali saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ketika pandangan teolog John Calvin mengatakan bahwa iman dan kasih itu seperti akar dan buah pada sebuah pohon. Akar yang sehat dipastikan akan menghasilkan buah yang baik. Artinya di sini kita melihat bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan, bukan sekedar sesuatu yang ada di dalam hati, tapi kasih itu adalah bukti kuat bahwa Kristus Yesus sedang bekerja dalam kehidupan seseorang. Maka apa yang keempat? Ayat yang keempat tidak lain adalah apa yang disebutkan oleh ayat yang ketujuh. Bersukacita dan terhibur. Ini menjadi kata kunci. Kita melihat bagaimana Paulus berkata, sebab aku telah banyak bersukacita dan terhibur oleh kasih-Mu. Di sini kita melihat ada dua kata penting. Yang pertama disebutkan bersukacita. Saudaraku, dalam bahasa Yunani, bersukacita itu memakai kata kara, yaitu sukacita yang lahir dari dalam hati yang terdalam. Di sini kita melihat bahwa sukacita Paulus tidak berasal dari keadaan. Lihatlah, Paulus sedang dipenjara, namun kasih Filemon membuatnya tetap bersukacita. Lalu yang kedua, dipakai kata terhibur. Kata terhibur ini berarti sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang meneguhkan, atau sesuatu yang menyemangati selalu dan selalu. Dan kasih Filemon telah menjadi kekuatan baru bagi Paulus di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Saudaraku, sering sekali kita berpikir bahwa mujizat besar saja yang dapat menguatkan orang, bahwa sesuatu yang spektakuler saja yang bisa memberikan peneguhan. Padahal sebuah perhatian kecil, doa-doamu, pesan singkat, WA yang memberkati, atau kunjungan sederhana, itu bisa menjadi penghiburan yang luar biasa, tidak perlu banyak kata. Bahkan saya sering memberikan penghiburan bukan dengan banyak kata, hanya menepuk punggung tanpa mengungkapkan apapun, itu menjadi pesan yang luar biasa. Perhatian kecil. Bukankah dari sisi psikologis pun, para ahli psikologi menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk diterima dan dihargai. Tidak ada manusia yang tidak ingin diterima dan dihargai dalam kehidupan setiap kita. Maka ketika seseorang itu, saudaraku, merasakan kasih dan perhatian, dipastikan tingkat kecemasannya akan menurun. Ada rasa aman yang meningkat,
juga semangat hidup yang bertambah. Bahkan ada daya tahan untuk menghadapi masalah menjadi lebih kuat. Maka tidak heran ketika Tuhan memerintahkan umatnya untuk salinglah mengasihi. Karena kasih itu membawa pemulihan bagi jiwa setiap kita. Lalu apa yang kelima? Penegasan atau kata kuncinya terletak di dalam ayat yang ketujuh itu. Apa itu? Hati orang-orang kudus telah kau legakan. Dan inilah puncak dari kesaksian tentang Filemon itu. Paulus berkata, hati orang-orang kudus telah kau legakan oleh pelayananmu. Kata kau legakan itu dalam bahasa Yunani memakai kata anapauo, yang berarti memberikan ketenangan, menyegarkan, dan memulihkan kekuatan. Maka secara sederhana, mari kita membayangkan seseorang yang kelelahan karena berjalan jauh di bawah terik matahari, lalu dia menemukan tempat yang teduh, lalu dia menemukan air yang sejuk, lalu dia menemukan mata air. Itulah gambaran kasih seorang Filemon. Kehadirannya membuat orang lain merasa dikuatkan. Maka mari berefleksi, apakah kehadiran kita melegakan atau membebani, menguatkan atau melemahkan, membawa damai atau justru membawa masalah? Saudaraku, Tuhan memanggil kita menjadi pribadi yang menyegarkan kehidupan orang lain. Dan menarik bagaimana John Stott, seorang teolog, mengatakan bahwa kasih Kristen bukan hanya kata-kata yang indah, tapi lebih lagi adalah sebuah tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi sesama. Bahkan Dietrich Bonhoeffer mengatakan gereja hidup ketika anggotanya saling menopang, ketika anggotanya saling mengasihi dan saling menguatkan. Maka kasih yang sejati selalu terlibat dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam ucapan. Maka jangan pernah merangkai katamu untuk menunjukkan kasih itu. Lebih baiklah bertindak. Implementasi secara sederhana dalam keluargamu, berikanlah kata-kata yang membangun. Lihatlah banyak sekali anak-anak terhempas oleh kata-kata orang tua yang tidak membangun. Bahkan di dunia orang Batak sering sekali terjadi anak belum menikah, baru belum menikah. Justru orang tuanya mengatakan, pantaslah, begitulah kau, makanya kau gak laku-laku. Sakit sekali. Tapi berikanlah kata-kata yang membangun. Dengarkanlah anggota keluarga dengan sungguh-sungguh, pasanglah telingamu. Doakan mereka setiap hari, sebab setiap orang butuh didengarkan. Implementasi dalam gereja, sapalah jemaat yang sedang bergumul, kunjungi yang sakit, dan menjadi sahabat bagi setiap orang yang kesepian. Dan jangan biarkan anggota jemaatmu tidak mendapatkan kekuatan ketika mengenalmu atau berada di dalam gerejamu. Dalam lingkungan masyarakat, ya, tolonglah yang membutuhkan, jadilah pembawa damai, dan tunjukkanlah kasih Kristus melalui tindakan-tindakan sederhana. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, dari Filemon 1 ayat 4-7 ini, kita belajar bahwa kasih yang sejati memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab apa? Kasih itu membuat orang bersyukur. Kasih itu lahir dari iman percaya kepada Kristus. Kasih itu menggembirakan hati orang lain. Kasih itu menghibur dan menguatkan yang lemah. Bahkan kasih itu menyegarkan kehidupan sesama. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang pintar, orang kaya, orang hebat, atau orang berpengaruh. Dunia ini membutuhkan lebih banyak lagi Filemon-Filemon di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa diberkati, merasa dihiburkan, merasa dikuatkan, bahkan merasakan sukacita Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Maka
Kiranya ketika orang lain bertemu dengan kita, mereka juga berkata seperti Paulus, apa itu? Aku telah banyak bersukacita dan terhibur oleh kasih-Mu. Ayat 7 menegaskannya. Maka saudaraku, hadirkanlah kasih yang menguatkan dan menggembirakan itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga kasih yang bersumber dari Engkau menguasai kehidupan kami dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.